Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Mazmur pasal 78, teksnya 23 sampai 42, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 23 sampai 33. Nenek moyang Israel dihukum mati pada saat sedang makanan masih ada di mulut mereka, karena belum merasa puas. Paragraf yang kedua ayat 34 sampai 42. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Sebab ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Kesimpulan hari ini, sekalipun Tuhan murka, ia membuka pintu-pintu langit dan menurunkan manna dan burung-burung untuk memakan orang Israel. Tetapi mereka dihukum ketika makanan masih dalam mulut karena tidak merasa puas. Namun mereka tetap berbuat dosa dan tidak percaya perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sekalipun mereka mencari Allah dan teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, mereka memperdaya dan membohongi Tuhan dengan mulut mereka. Hati mereka tidak tetap pada Tuhan dan tidak setia pada perjanjiannya. Sekalipun Tuhan mengampuni dan tidak memuaskan, mereka tidak ingat kekuasaannya dan hari membebas dari dia. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah memberi makanan bagi nenek moyang Israel dengan menurunkan hujan manna, menurunkan kepada mereka hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Tetapi mereka belum merasa puas. Jadi Allah bangkit murka dan membunuh mereka ketika sedang makanan masih ada di mulut mereka. Kedua, Allah adalah gunung batu bagi kita dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus kita. Ketiga, Allah bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan nenek moyang Israel dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel tidak merasa puas sekalipun Allah menurunkan hujan manna dan hujan burung-burungnya. Sekalipun begitu Tuhan memberkati bagi kita, sepertinya hujan, tidak puasnya itu salah dan itu dosa. Kedua, apabila Allah menghukum Israel, mereka mencari dia, mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Ya, pada waktu mereka merasa kesulitan dan mereka rasakan dimusnahkan, mereka kelihatannya berbalik. Namun itu bukan sungguh-sungguhnya. Ketiga, tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Inilah manusia. Aplikasinya. Pertama, percaya bahwa Tuhan akan mencukupi makanan, minuman, dan semua keperluannya. Sepertinya Tuhan sudah menurunkan manna dan burung-burung bersayap seperti hujan itu. Tuhan pasti akan memberkati dan cukupi. Percayalah ini dan janganlah bimbang. Kedua, menerima semua dari Tuhan dengan hati puas, dengan mengaku Tuhan itu cukup bagiku.
Ya, semua anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang cukup. Itu ya memang lebih dari cukup, sehingga berpuas dan hanya mengucapkan terima kasih. Ketiga, mengampuni dan menyayangi orang-orang dengan mengikuti teladan Tuhan. Ya, kita harus mengikuti teladan Tuhan. Untuk itu, hari ini mengampuni, menyayangi orang-orang, sekalipun mereka tidak cukup bagi Anda, dan sekalipun mereka tidak menyenangkan hati Anda, tetap mengampuni dan menyayangi seperti Tuhan. Akhirnya PR praktik hari ini bertobat tentang tidak puas tentang yang Tuhan telah berikan, dan mengampuni orang-orang seperti Tuhan mengampuni kita yang tidak merasa puas sekalipun Tuhan memberikan dengan baik. Hari ini harus mengikuti teladan Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.